Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Anggota kelompok kami ada Ridho Aji, kemudian ada Cielo, ada Irta, dan saya Maidila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cielo. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk pembahasan yang pertama yaitu suprema dan infima. Slide selanjutnya. Untuk definisi 2.3.1, misalkan S suatu himpunan tak kosong dari himpunan bilangan real. Yang pertama, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan U, anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga S kurang dari sama dengan U untuk semua S di himpunan S. Tiap-tiap bilangan U ini dikatakan batas atas dari S. Untuk yang kedua, himpunan S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat bilangan W, anggota himpunan bilangan real, sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan U. Untuk semua S, anggota himpunan S. Tiap-tiap bilangan W dikatakan batas atas dari S. Yang ketiga, sebuah himpunan dikatakan terbatas jika terbatasi di atas maupun di bawah. Sebuah himpunan dikatakan tidak terbatas apabila tidak mempunyai paling tidak satu dari batas atas atau batas bawah. Jadi sebuah himpunan itu dikatakan tidak terbatas kalau tidak mempunyai batas atas ataupun batas bawah. Kalau tidak punya batas atas tapi punya batas bawah juga tidak terbatas. Tapi sedangkan kalau punya batas atas tapi tidak punya batas bawah itu juga tidak terbatas. Contohnya itu himpunan X anggota himpunan bilangan real di mana X kurang dari sama dengan 2 itu tidak terbatas karena tidak mempunyai batas bawah walaupun himpunan tersebut mempunyai batas atas. Slide selanjutnya. Dalam himpunan batas atas S dan himpunan batas bawah S, himpunan S diambil masing-masing elemen terkecil dan terbesarnya. Bisa kita lihat di gambar 2.3.1. Jadi di situ ada himpunan S. Di sebelah kirinya kita ini ada lower bounds of S atau batas bawah dari himpunan S. Lalu yang sebelah kanan kitanya ini ada upper bounds of S atau himpunan batas atas dari himpunan S. Untuk INFS dan sub S ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Slide selanjutnya. Untuk definisi 2.3.2, misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari himpunan bilangan real. A, jika S terbatas di atas, maka bilangan U dikatakan sebagai supremum atau batas atas paling kecil, yang disingkat sebagai sub S, dari himpunan S apabila memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, U merupakan batas atas dari S, dan yang kedua, jika V merupakan batas atas lainnya dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Lalu yang B, jika S terbatas di bawah, maka bilangan W dikatakan sebagai infimum atau batas bawah paling besar dari S apabila memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, W merupakan batas bawah dari S, dan yang kedua, jika T merupakan batas bawah lainnya dari S, maka T kurang dari sama dengan W. S ini himpunan S ya. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tidak sulit untuk melihat bahwa hanya ada satu supremum dari subset S tertentu dari bilangan real. Karena misalkan U1 dan U2 keduanya suprema dari S, jika U1 kurang dari U2, maka hipotesis bahwa U2 adalah supremum yang mengakibatkan bahwa U1 tidak bisa menjadi batas atas dari S. Serupa, kita lihat bahwa U2 kurang dari U1 itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus memiliki U1 sama dengan U2. Argumen serupa dapat diberikan untuk menunjukkan bahwa infimum suatu himpunan ditentukan secara unik. Jika supremum atau infimum dari suatu himpunan S ada, akan dinyatakan dengan sub S dan inf S. Lanjut. Kita juga mengamati bahwa jika U aksen adalah batas atas sebarang dari himpunan tak kosong S, maka sub S kurang dari sama dengan U aksen. Ini karena sub S adalah batas atas terkecil dari S.
Pertama-tama, perlu ditekankan bahwa agar himpunan tak kosong S dalam himpunan bilangan real memiliki supremum, ia harus memiliki batas atas. Dengan demikian, tidak setiap subset dari himpunan bilangan real memiliki supremum. Serupa, tidak setiap subset dari R memiliki infimum. Ada 4 kemungkinan untuk subset tak kosong S dari himpunan bilangan real. Yang pertama yaitu memiliki supremum dan infimum. Yang kedua memiliki supremum tetapi tidak memiliki infimum. Yang ketiga memiliki infimum tetapi tidak memiliki supremum. Dan yang keempat tidak memiliki supremum maupun infimum. Definisi U sama dengan sub S menyatakan bahwa U adalah batas atas dari S sedemikian sehingga U kurang dari sama dengan V untuk setiap batas atas V dari S. Ini berguna untuk memiliki cara alternatif dalam menyatakan gagasan bahwa U adalah batas atas S yang terkecil. Salah satu cara adalah dengan mengamati bahwa bilangan yang lebih kecil dari U bukanlah batas atas dari atas S, yaitu jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas S. Melainkan bahwa Z bukan batas atas dari S berarti terdapat elemen SZ di S sedemikian sehingga Z kurang dari SZ. Sama halnya jika epsilon lebih dari 0, maka U dikurangi epsilon lebih kecil dari U dan dengan demikian gagal menjadi batas atas S. Pernyataan mengenai batas atas U dari himpunan S adalah ekivalen. Yang pertama, jika V adalah batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Yang kedua, jika Z kurang dari U, maka Z bukan batas atas S. Yang ketiga, jika Z kurang dari U, maka ada SZ di S sehingga Z kurang dari SZ. Yang keempat, jika epsilon lebih dari 0, maka S epsilon di S sehingga U kurang dari epsilon kurang dari S epsilon. Dengan demikian, kita dapat menyatakan dua formulasi alternatif untuk supremum. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lema 2.3.3, yaitu misalkan S subset dari bilangan real dan S itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka U sama dengan sub S jika dan hanya jika memenuhi kondisi yang pertama, itu S-nya kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota S. Dan yang kedua, jika V kurang dari U, maka S aksen anggota S sehingga V kurang dari S aksen. Nah, selanjutnya untuk lema 2.3.4, yaitu misalkan S subset dari bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong, maka U sama dengan sub S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka S epsilon himpunan S sehingga U min epsilonnya kurang dari S epsilon. Next. Nah, untuk buktinya, jika U itu adalah batas dari S dengan kondisinya itu V kurang dari U, maka kita ambil epsilon sama dengan U min V. Kemudian kita ambil juga epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga S epsilon itu himpunan S, maka V sama dengan U min epsilon kurang dari S epsilon. Nah, karena V itu bukan merupakan batas dari S, maka U sama dengan sub S. Nah, seandainya U sama dengan sub S, nah kita ambil epsilon lebih dari 0. Karena U-nya itu kurang dari epsilon, karena U min epsilon itu kurang dari U, maka U min epsilon itu bukan merupakan batas dari S. Untuk epsilon yang lebih dari 0, sedemikian sehingga S epsilon anggota himpunan S, maka U min epsilon kurang dari sama dengan S epsilon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Oke, saya lanjutkan untuk contoh. Yang pertama, tentukan supermum atau dari S, himpunan S, yaitu X dari X kurang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Klaim untuk sub S sama dengan 1 akan dibuktikan yang pertama itu batas atas untuk setiap S
elemen dari himpunan S berlaku S kurang dari sama dengan 1. Dan yang kedua, dari terkecil untuk setiap V batas atas maka V lebih dari sama dengan 1. Untuk pembuktian pertama itu ambil sebarang S, elemen himpunan S, maka berdasarkan sifat himpunan pasti S kurang dari sama dengan 1. Jadi S kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S elemen himpunan S. Untuk pembuktian kedua, itu dibuktikan akan dengan cara kontrapositif. Yang pertama, ambil sebarang V kurang dari 1. Jika V kurang dari 0, maka pilih S aksen sama dengan 0 elemen himpunan S, sehingga V kurang dari S aksen. Jika V lebih dari 0, maka S aksen sama dengan 1 plus V per 2 kurang dari 1 plus 1 per 2 sama dengan 1. Perhatikan S aksen lebih dari 0 sehingga S aksen elemen dari himpunan S. Sehingga didapatkan S aksen sama dengan 1 plus V per 2 lebih dari V plus V per 2 sama dengan 2V per 2 diperoleh V. Maka setiap V batas atas maka diperoleh V lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya sifat kelengkapan bilangan real. Jadi untuk sifat kelengkapan bilangan real, setiap himpunan bagian tak kosong S bagian dari atau subset dari bilangan real yang terbatas di atas memiliki batas atas terkecil. Yang pertama, sifat ini menjamin bahwa batas atas terkecil suatu himpunan bagian bilangan real selalu ada dan berada pada pihak R atau bilangan real. Yang kedua, setiap titik pada garis bilangan real merupakan bilangan real. Selanjutnya, oke, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.